Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, sukacita di hati kita kembali berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Kita banyak bertanya, Tuhan, doa yang seperti apakah yang harus kami naikkan kepadamu? Sama seperti murid-muridnya bertanya dan meminta kepada Yesus untuk diajarkan cara berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan satu doa di dalam firman Tuhan yang kita kenal bersama sebagai doa Bapa Kami. Nah, apa motivasi dari sebuah doa yang disebut dengan doa Bapa Kami? Dalam episode ini, hambanya Pendeta Ezra Soru akan membahasnya bagi kita semua. Untuk itu pastikan Anda tetap setia dalam program acara ini dan tidak kemana-mana, sehingga ada banyak hal yang dapat Anda peroleh sebagai berkat melalui tayangan program ini. Ku Tahu Yang Kupercaya akan siap memberkati Anda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali lagi dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya Pijar TV bersama saya Pendeta Ezra Soru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sedang belajar soal doa. Dalam beberapa episode yang telah lewat, kita bahas banyak hal tentang doa. Sekarang pun kita masih akan belajar tentang doa. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kami juga mau beri kesempatan kepada saudara sekalian yang sekiranya punya pertanyaan seputar semua topik atau semua pembahasan kita ini. Saudara silakan mengirimkan pertanyaan saudara, kirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca ini, dan juga kalau saudara punya pergumulan atau hal yang ingin didoakan, kirimkan juga pokok doa saudara, dan tim Pijar TV akan dengan senang hati berdoa untuk saudara sekalian. Kita akan belajar lagi soal doa, melanjutkan pembahasan kita, dan kali ini kita akan membahas soal doa-doa yang salah. Kita sudah bahas soal doa yang benar seperti apa di dalam episode sebelumnya. Tapi juga melihat apa yang benar, kita juga bisa melihat bahwa ternyata standarnya seperti ini, ternyata ada banyak yang seperti ini. Berarti ada banyak praktek doa yang sebenarnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita, tentu saja ada begitu banyak, tapi saya hanya akan ambil beberapa saja contoh-contoh doa yang sebenarnya keliru. Saya pertama mau mengungkapkan contoh di mana doanya versi Pendeta Paul Yonggi Cho dari Yode Full Gospel Church di Seoul, Korea. Beberapa tahun yang lampau, dia menulis sebuah buku dengan judul Dimensi Keempat. Dan dalam buku Dimensi Keempat itu, dia mengajarkan suatu cara berdoa yang menurut saya agak aneh, saudara ya. Karena dia mengatakan bahwa untuk bisa berdoa kepada Tuhan, maka kita
harus bisa membayangkan semua yang kita minta di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau minta sepeda pada Tuhan, itu sepeda apa yang diminta itu sudah harus ada gambaran di sini. Warnanya apa, rodanya berapa, ya mau roda 2 boleh, roda 3 boleh, ya. Atau mereknya apa, setirnya seperti apa, bannya seperti apa, itu sudah harus ada di sini. Dia lalu mengatakan bahwa Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Ini salah satu yang dia pakai. Coba baca dulu ayatnya. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan janji pada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ini janji keturunan. Janji dia akan punya anak cucu. Begitu banyak seperti bintang di langit. Lalu Yonggi Cho mengatakan bahwa Tuhan kan bawa Abraham keluar, suruh lihat bintang di langit. Dia mengatakan pada waktu Abraham melihat bintang-bintang di langit, 1, 2, 3, 4 ribuan bintang di langit. Yang Abraham lihat tuh bintang-bintang itu berubah menjadi kepala bayi. Kan anak-anak, keturunan. Karena itu maka ini janji keturunan, suruh lihat bintang, maka Abraham harus bisa membayangkan apa yang akan dia terima itu. Maka itu ada kepala bayi, kepala bayi, kepala bayi, kepala bayi. Nah, kemampuan kita untuk membayangkan apa yang kita minta, itu akan membawa dampak di mana doa itu akan dijawab. Nah, kemampuan membayangkan apa yang kita minta itu yang dia disebut sebagai dimensi keempat. Saya baca bukunya. Lalu dia doa. Dia beri contoh bahwa dia pernah doa minta sepeda pada Tuhan. Waktu dia doa sekian lama, nggak ada apa sepedanya. Lalu dia kayak protes pada Tuhan, sudah sekian lama minta sepedanya. Kenapa? Nggak dikasih. Tuhan jawab, kamu minta sepeda, tapi sepeda merek apa? Ada banyak merek sepeda. Oh, kalau begitu harus beritahu Tuhan sekalian sama mereknya. Lalu dikasih tahu, oh cari merek, oh merek ini. Habis itu dia berdoa lagi, Tuhan minta sepeda merek ini. Berdoa berapa lama pun Tuhan nggak jawab. Lalu dia bilang, Tuhan kok nggak jawab, sudah kasih tahu merek. Tuhan bilang, kamu minta merek ini, tapi merek ini ada warna merah, hitam, biru, hijau, kuning. Yang mana yang kamu minta? Oh gitu ya, Tuhan minta yang merah, warna merah aja. Ya. Lalu akhirnya dia mulai berdoa lagi untuk yang warna merah. Ya, setelah berdoa nggak dapat lagi. Tanya Tuhan, ya ini tapi yang edisi apa? Ya, yang limit edition kah atau gimana? Nah, jadi doanya seperti itu. Nah, saya tidak tahu ini dari mana dia bisa muncul ide bahwa Abraham lihat bintang lalu bintang-bintang berubah jadi kepala bayi itu loh. Ini kan jelas sudah bukan eksegesis tapi eisegesis. Ini dua istilah yang saya sebutkan ini adalah dua istilah dalam hermeneutics. Hermeneutics itu adalah ilmu penafsiran Alkitab. Ilmu penafsiran Alkitab itu ada yang namanya eksegesis, ada namanya eisegesis. Eksegesis itu X, keluar. Jadi saya membaca teks Alkitab, saya meneliti teks itu, dan saya mengeluarkan kebenaran dari dalam teks itu. Itu disebut eksegesis. Saya lihat konteksnya. Ini seperti yang saya jelaskan dalam episode sebelumnya soal menyembah dalam roh. Melihat konteksnya, kalau perlu lihat bahasa aslinya, ya, perbandingan dengan ayat-ayatnya, lalu menyimpulkan atau menarik sebuah pelajaran keluar. Itu eksegesis. Tapi kalau eisegesis, dia sudah punya paham lebih dulu. Untuk membenarkan paham itu,
maka dia lalu mencari ayat untuk cocok mendukung paham dia. Contoh aja, ya. Kalau sudah terlanjur punya pemahaman bahwa orang Kristen harus kaya, teologi kemakmuran, sekarang orang Kristen harus kaya, cari ayat apa yang mendukung ya? Cari-cari baca, oh ketemu Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu beroleh hidup dalam kelimpahan. Pas, Yohanes 10 ayat 10. Kita harus kaya, apalagi ya? 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, bahwa Kristus dia rela menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kita kaya oleh karena kemiskinan. Nah itu, supaya kita kaya. Orang Kristen harus kaya. Dari mana lagi ya? Baca Alkitab, ketemu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Nah ini semua. Ini berarti pesawat, helikopter, semua. Nah berarti sudah punya paham lebih dulu, lalu cari ayat supaya bisa menopang pahamnya. Ini exegesis, salah. Yang benar adalah belajar teks itu. Lalu temukan apa yang diajarkan teks ini, keluarkan. Itu baru nama exegesis. Itu yang benar. Tapi terlalu banyak orang bukan lakukan exegesis. Beberapa tahun yang lampau muncul ajaran tertawa kudus, Toronto Blessing. Mereka sudah mengalami tertawa, sementara kebaktian-kebaktian tertawa. Itu dianggap sebagai lawatan roh Allah. Tertawanya sudah duluan. Nah sekarang cari ayat apa yang bisa mendukung, menopang praktek tertawa. Ketemulah Mazmur 126. Pada waktu Tuhan memulihkan kita, keadaan kita seperti Sion. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Nah itu. Jadi paham-paham sudah ada, baru mencari ayat untuk menopang. Itu cara menafsir salah, dan banyak pendeta, banyak pengkhotbah, banyak pengajar Alkitab salah di sini. Nah menurut saya, Yonggi Cho membuat kesalahan seperti ini. Dia kelihatannya sudah punya anggapan lebih dulu bahwa kita perlu membayangkan. Setelah itu cari ayat apa yang cocok. Nah, ketemu Kejadian 15 itu. Bahwa dia lihat bintang-bintang, terus dia tambahkan lagi bintang-bintang berubah jadi kepala bayi. Ya. Ya, kalau Bapak mau minta mobil dan berdoa pada Tuhan, kalau secara otomatis ada bayangan mobil ya nggak apa-apa. Ya, tapi mengharuskan ada bayangan karena Tuhan baru mau menjawab kalau ada gambaran detail di sini. Itu menjadi sesuatu yang menurut saya doa yang salah. Contoh lain dari doa yang salah. Yang pertama tadi adalah doa versinya Yonggi Cho. Contoh lain ini adalah doa dengan bahasa roh. Ya, coba mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah harus kubuat? Aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ya, cukup sampai di situ ya. Kalau membaca ayat ini kan ada kata berdoa dengan bahasa roh. Ayat 14, ayat 5, aku akan berdoa dengan rohku. Nah, nanti akan saya jelaskan ayat ini. Tapi saudara, satu hal yang kita perlu paham adalah bahwa ada banyak orang memang menggunakan bahasa roh untuk berdoa. Nah kita mari harus paham dulu soal bahasa roh ini ya. Apakah bahasa roh itu adalah satu bahasa dari manusia kepada Allah, atau dari Allah kepada manusia? Yang mana menurut saudara? Jangan omong doa dulu, omong bahasa rohnya.
bahasa roh itu adalah bahasa dari manusia kepada Allah atau dari Allah kepada manusia. Untuk menjawab itu memang kita harus back to the Bible. Ingat, doktrin Alkitab kita adalah jangan percaya apapun kalau tidak ada dasar Alkitab. Pengkhotbah siapapun, pendeta siapapun, pengajar siapapun, dia wajib mendasarkan ajarannya dari Alkitab. Karena itu biarpun pendetanya hebat, tapi kalau tidak pakai dasar Alkitab, kita tidak boleh percaya. Karena dasar kita, Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, kemunculan bahasa roh pertama kali itu ada pada Kisah pasal 2. Memang kalau saudara membaca di dalam Kisah pasal 2, istilah bahasa roh itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara melihatnya dalam bahasa Yunani, itu istilah yang sama yang dipakai juga untuk menerjemahkan bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 14 dan ayat-ayat yang lain, yang sama-sama menggunakan kata glosa lalein, berbicara dengan lidah, itu muncul di dalam Kisah pasal 2. Sehingga tidak bisa tidak, yang di dalam Kisah pasal 2 hari Pentakosta itu memang adalah bahasa roh. Ya. Nah, pada waktu peristiwa Pentakosta, Kisah pasal 2, apa yang sesungguhnya terjadi? Mari kita perhatikan Kisah 2, ayat 4 dan ayat yang ke-11. Coba. Kisah 2 ayat 4 dan 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sabar di situ ya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Apakah ini bahasa dari surga atau bahasa di bumi? Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berarti orang-orang yang hadir di situ ngerti ya? Ngerti kenapa? Karena para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka pakai di negeri asal mereka. Itu ada namanya orang Yahudi diaspora. Ya. Orang Yahudi diaspora itu adalah orang Yahudi tapi tidak lagi tinggal di wilayah Israel. Bapak orang apa? Beliau orang Rote katanya, tapi tidak tinggal di Rote. Tinggal di Jakarta. Ini namanya orang Rote diaspora. Ya. Orang apa? Ambon. Orang Ambon, tapi tidak tinggal di Ambon, namanya Ambon diaspora. Orang Yahudi juga ada, orang Yahudi diaspora. Ini wilayah Israel, tapi mereka sudah tidak tinggal di wilayah Israel. Kenapa kok tersebar? Ini karena akibat dari pembuangan zaman Babilonia. Ada yang pulang, ada yang tidak mau pulang. Tapi beda. Kalau orang Ambon datang ke Jakarta, tinggal di Jakarta, mau kebaktian, cari gereja kembali di Ambon? Enggak. Gereja banyak di Jakarta. Bapak tidak perlu cari gereja ke Rote. Karena di Jakarta juga banyak gereja. Tapi beda dengan orang Yahudi, bait Allahnya cuma satu, di Yerusalem. Maka di tempat-tempat lain nggak ada bait Allah. Mereka sudah tinggal di bangsa lain, ada di Arab, Media, banyak-banyak. Tapi ada peraturan bahwa setiap hari raya orang Yahudi dari segala macam penjuru itu harus datang ke Yerusalem. Maka ngumpullah mereka semua kalau ada hari raya. Pada hari raya Pentakosta, hari Pentakosta itu hari apa? Pentakosta itu apa? Hari apa? Saya tanya, karena Roh Kudus turun, maka hari itu disebut Pentakosta, atau Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Berarti sebelum Roh Kudus turun, hari Pentakosta sudah ada atau belum? Sudah. Berarti hari Pentakosta sudah ada. Hari Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi untuk memperingati dua hal.
pertama adalah untuk memperingati turunnya 10 hukum. Dan yang kedua itu hari raya panen. Maka pada hari raya Pentakosta inilah seluruh orang Yahudi dari segala macam penjuru bumi datang. Pada saat itulah, pada saat hari raya Pentakosta itulah Roh Kudus turun. Nah, orang dari Arab kan ada, orang dari Elam, Media, ada semua. Dan mereka di sini pakai bahasa-bahasa lokal. Yang mengagetkan mereka adalah pada hari Pentakosta, kok tiba-tiba para rasul berbicara dalam bahasa yang kita pakai di daerah asal kita. Itu berarti bahwa bahasa, keajaiban bahasa hari itu bukan bahasa dari surga. Itu bahasa di bumi sini. Oke, coba pikir. Pada waktu murid-murid berbahasa ini, glosala lain, itu bahasa roh. Yang dengar ngerti semua? Ngerti? Ngerti. Bahasa roh hari ini, kalau dipakai, nggak ada yang ngerti. Ya. Tapi sekarang coba lihat, dalam hari Pentakosta ada mujizat bahasa roh. Itu digunakan untuk apa? Coba Ibu baca ayat 11, ulang. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan besar yang dilakukan Allah ini apa? Ingat konteks Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun. Murid-murid lalu akhirnya berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kelihatannya itu menyangkut dengan Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Berarti dalam Kisah pasal 2, bahasa roh itu bukan digunakan manusia kepada Allah, tapi digunakan untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia. Ya. Nah, ini mesti dipikirkan ini. Bahasa roh di Kisah pasal 2 bukan manusia menggunakan bahasa roh itu untuk bicara pada Allah, tapi Allah menggunakan bahasa itu untuk bicara pada manusia. Bicara tentang apa? Perbuatan besar dari Allah. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat Kisah 14, 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara perhatikan kalimat terakhir. Sebab orang bernubuat lebih berharga daripada orang berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus kelihatannya menekankan bernubuat ya, daripada bahasa roh. Bernubuat ini, arti kata nubuat itu apa? Kalau diteliti dalam bahasa asli, nubuat itu punya dua arti. Pertama meramal, dan kedua memberitakan firman. Di sini arti pertama tidak bisa diterapkan, yaitu ramalan. Tapi kelihatannya arti kedua. Dengan kata lain, orang yang memberitakan firman lebih berharga daripada orang berkata-kata dengan bahasa roh. Ada perkecualian. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, kata Yunaninya adalah hermeneo, yang bisa berarti menafsirkan, bisa berarti menerjemahkan. Ya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi orang bahasa roh itu tidak berharga kecuali diterjemahkan. Supaya jemaat, kalau begitu bahasa roh itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan ngapain perlu terjemahkan? Tuhan nggak butuh penerjemah. Ya. Kalau ini harus diterjemahkan, artinya ini memang bukan untuk Tuhan. Ini untuk jemaat. Orang kalau memberitakan firman, ada guna. Berharga. Kenapa? Berharga bagi jemaat.
Kalau pakai bahasa roh tidak ada terjemahannya, itu tidak berharga. Supaya berharga harus ada terjemahan, supaya berguna bagi jemaat. Berarti bahasa roh digunakan tuh bukan untuk dengan Tuhan, tapi dengan jemaat. Bukan dari manusia kepada Tuhan, tapi dari Tuhan kepada jemaat. Sekarang satu ayat lagi setelah itu, 1 Korintus 14 ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Saudara lihat ya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang padamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya? Kalau saya ngomong bahasa roh kepada kamu, apa gunanya? Kecuali baru ada guna kalau apakah gunanya bagimu jika aku tidak menyampaikan padamu pernyataan Allah, pengetahuan, nubuat, dan pengajaran. Berarti bahasa roh itu berisi apa? Menurut ayat ini, jika aku tidak menyampaikan padamu penyataan Allah. Alkitab bahasa Inggris menyebutnya sebagai God's revelation. Ingat waktu belajar doktrin Alkitab saya bilang revelation itu adalah wahyu dari Allah, penyataan dari Allah. Jadi berarti Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu untuk menyampaikan pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Untuk manusia. Untuk jemaat. Berarti bahasa roh itu bukan dari manusia kepada Allah, tapi dari Allah kepada manusia. Pada manusia. Mari lihat lagi 1 Korintus pasal 14 ayat 13. 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya, tadi saya bilang ya, menafsirkan itu kata Yunaninya hermeneo, menafsirkan atau menerjemahkan. Langsung ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Harus ada yang menafsirkan. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi, syarat bahasa roh adalah pertama ayat 27, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jangan rame-rame. Siapa mau dengar siapa? Ya. Terus seorang demi seorang, 2-3 orang tapi ngomongnya seorang demi seorang, jangan sama-sama. Ketiga, harus ada yang menafsirkan atau menerjemahkan. Untuk manusia atau untuk Tuhan? Untuk manusia. Kalau Tuhan tak butuh penerjemah. Ya. Kalau manusia butuh penerjemah. Karena itulah di sini wajib ada penerjemah. Secara implisit mengatakan pada kita bahasa roh memang dari Tuhan untuk manusia, bukan manusia untuk Tuhan. Sekarang perhatikan kisah 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, sebagian orang, nah itu kan berarti bahasa roh bisa untuk memuliakan Allah. Tapi ingat bahwa memuliakan Allah di sini belum tentu adalah menyanyi. Karena memuliakan Allah itu satu istilah yang terlalu luas. Kalau saya hidup baik-baik juga memuliakan Allah kan? Kalau orang melihat perbuatanmu yang baik, orang akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau saya memberitakan Injil, saya mempermuliakan Allah. Jadi di sini, kalau melihat dalam terang ayat-ayat yang tadi, memuliakan Allah di sini ini bukan pujian penyembahan. Memuliakan Allah di sini adalah karena mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Artinya waktu mereka berkata-kata dalam bahasa roh, mereka menyampaikan berita dari Allah.
seperti di Kisah pasal 2, dan itu memuliakan Allah. Lagi-lagi di sini bahasa roh bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Kembali lagi 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau rahasia perlu diterjemahkan? Kalau sudah terjemahkan, Bukan rahasia. bukan rahasia. Makanya beberapa orang, nah ini rahasia, jadi nggak perlu diterjemahkan. Masalahnya, mereka memahami rahasia itu dalam pikiran mereka. Kita harus bertanya, waktu kitab suci mengatakan rahasia, itu apa maksudnya? Ya, kata Yunani yang dipakai di sini ini adalah musterion. Dari kata musterion ini turun kata misteri dalam bahasa Inggris. Dan kata musterion ini dipakai secara luas dalam Alkitab. Ini tidak perlu dibaca, saudara boleh baca sendiri. Itu ada di Matius pasal 13 ayat 11, Markus 4 ayat 11, Lukas 8 ayat 60, Roma 11 ayat 25, Roma 16 ayat 25, 1 Korintus 2 ayat 7, pasal 4 ayat 1, 13 ayat 2, 14 ayat 2, 15 ayat 51, Efesus 1 ayat 9, dan masih banyak. Nah, kalau seluruh ayat itu diperiksa, apa maksudnya rahasia? Ya, rahasia di sana itu bukan tidak berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak diketahui. Tapi rahasia itu adalah bahwa sesuatu yang dulunya tersembunyi, tapi sekarang telah disingkapkan. Itu musterion. Ya, itu musterion. Dan apa yang tersembunyi tapi sekarang telah dibukakan? Apa rahasia itu yang sekarang telah disingkapkan? Itu adalah Injil. Sehingga orang berbicara hal yang rahasia, maksudnya rahasia itu adalah berita Injil yang merupakan rahasia dari Allah tapi sekarang telah dibukakan bagi kamu. Nah, maka dari sini saudara, terlihat bahwa saya tunjukkan sekian ayat, itu menunjukkan bahwa bahasa roh memang bukan dari manusia kepada Allah, tapi dari Allah kepada manusia. Kalau dari Allah kepada manusia, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang berdoa kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan, tapi pakai bahasa roh? Ini dia bikin terbalik. Bahasa roh adalah dari Allah kepada manusia, tapi banyak orang sekarang memakai dari manusia kepada Allah. Ini salah. Makanya saya bilang berdoa dengan bahasa roh itu termasuk doa yang keliru. Tapi terlalu banyak ya model seperti itu ya. Terlalu banyak gereja, terlalu banyak orang Kristen, terlalu banyak persekutuan Kristen, termasuk pendeta-pendeta kesohor sekalipun. Tapi saya tidak peduli pendeta kesohor sekalipun. Back to the Bible. Siapapun yang menjadi ujian bagi ajaran itu benar atau tidak, itu adalah Alkitab. Kita sudah belajar ya dalam doktrin Alkitab. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau ngajar pakai segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jangan pakai mimpi. Jangan pakai pengalaman sendiri. Pengalaman bisa benar. Bisa. Tapi kalau pengalaman dijadikan standar, itu bahaya. Karena pengalamanmu dan pengalamanku bisa tidak sama. Saya kasih contoh ya. Kamu ini miskin melarat. Waktu percaya Tuhan Yesus jadi kaya. Lalu bersaksi. Saya dulu miskin, sekarang percaya Yesus jadi kaya. Benar ya? Benar. Tapi saya ini dulu kaya. Setelah percaya Yesus jadi melarat. Begitu saya percaya Yesus, taat sama Tuhan, tidak mau kerja aneh-aneh lagi, lalu akhirnya usaha saya bangkrut dan sebagainya, akhirnya saya jadi miskin. Nah, coba sekarang,
Kalau berdasarkan pengalamanmu dulu miskin, sekarang percaya Yesus jadi kaya, dan Anda bersaksi, akan bilang apa? Saudara-saudara, saya dulu miskin, sekarang kaya. Jadi kalau saudara mau percaya Yesus, dari miskin akan kaya. Kalau saya ikut gaya begitu, saudara-saudara, saya dulu kaya dan sekarang miskin. Karena itu yang percaya Yesus dan ikut Yesus pasti miskin. Kan pengalamannya bertentangan. Nggak boleh dimutlakan. Saya suka kasih gambaran begini. Kalau saya ini pintar gambar, pintar melukis, aduh kepengen jodoh yang gimana ya. Coba-coba dah, ambil kertas gambar. Gambar cewek cantik sekali. Setelah gambar, sempurna. Saya kepengen punya istri kayak gini. Maka saya taruh gambar itu di tempat tidur saya. Bangun pagi jam 6. Tuhan, berikanlah saya jodoh persis seperti ini Tuhan. Jam 3 sore, Tuhan berikan jodoh seperti ini. Jam 9 malam, Tuhan berikan jodoh seperti ini. Saya doa selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, ajaib. Saya bertemu dengan perempuan persis seperti gambar itu. Pacaran dengan saya dan menikah. Benar, ini pengalaman saya. Lalu saya bikin doktrin. Cara mencari jodoh yang tepat adalah, pertama, gambarlah laki-laki atau perempuan yang kamu idam-idamkan. Giliran Bapak gambar jadi apa? Rusak gambarnya. Ya. Kalau pintar gambar oke. Tapi kalau gambarnya buruk, bisa-bisa dapat Donald bebek. Pengalaman bisa benar. Tapi begitu pengalaman dimutlakan untuk semua orang, jadi masalah. Yang mutlak itu Alkitab. Yang mutlak Alkitab. Kalaupun kita punya pengalaman, pada akhirnya Alkitab yang harus menjadi hakim bagi pengalaman kita, itu benar atau tidak. Oke, ini doa yang salah yang kedua ya. Yang pertama adalah versi Yonggi-cho, kedua doa dalam bahasa roh, ketiga doa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, ini juga banyak salahnya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai acara kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salah. Tidak pernah ada ayat yang mengajar kita berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ada apa? Coba, Yohanes pasal 14, ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang ngomong situ Yesus. Dan dalam namaku berarti dalam nama Yesus. Jadi doa dalam nama Yesus itu benar. Tapi doa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu salah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu kalau untuk memberkati, boleh. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Artinya otoritas Allah Tritunggal ada di situ. Tapi kalau saya berdoa dalam nama itu artinya apa? Seperti saya jelaskan dalam episode sebelumnya. Kenapa saya berdoa dalam nama Yesus? Artinya karena jasa Yesus, doa saya sampai pada Bapa. Maka doa dalam nama Yesus itu adalah doa yang ditujukan kepada Bapa atas jasa Yesus. Doa saya sampai, maka disebut dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus itu adalah doa saya kepada Bapa disampaikan dalam nama Yesus atau atas jasa Yesus. Bapa di surga, bla 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 bla, dalam nama Yesus, amin. Tapi kalau Bapak mau berdoa kepada Yesus, dalam nama siapa? Kalau kepada Bapa, lewat Yesus. Kalau kepada Yesus, lewat siapa?
Kalau mau doa kepada Bapa, jembatannya Yesus. Kalau doa kepada Yesus, jembatannya ya langsung, nggak perlu dalam nama siapa. Jadi kalau saya bilang dalam nama Yesus, artinya saya lagi ngomong dengan Bapa. Ingat ya, memang ini bukan session kita atau pelajaran kita. Nanti di episode-episode yang akan datang kita akan bahas soal doktrin Allah Tritunggal. Tapi banyak orang salah paham bahwa dipikir Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama atau satu. Itu salah. Seringkali ilustrasi yang dibikin, Pak Anton di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Jadi ada ayah, ada bos, ada lurah, tapi satu Pak Anton. Coba saya nanya, apakah ayah, bos, dan lurah bisa ketemu bertiga? Nggak bisa. Kenapa? Orangnya satu. Tapi pada waktu Yesus keluar dari air waktu dibaptis, muncul Roh Kudus, ada suara, inilah anakku. Betul tiga ini. Oke, bisakah bos, lurah, sama ayah ngobrol? Nggak bisa ya, satu orang. Tapi Bapa bisa ngomong sama anak, inilah anakku. Yesus juga berdoa kepada Bapa. Kalau Yesus sama dengan Bapa, terus waktu Yesus berdoa ngomong dengan siapa? Ngomong dengan diri sendiri. Ketiga, bisakah bos mengutus lurah ke Papua? Gak bisa. Tapi Bapa mengutus anak. Anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Berarti ilustrasi Pak Anton itu dengan tiga jabatan ayah, bos, lurah itu salah itu. Bukan cuma salah, sesat. Itu namanya doktrin Sabellianisme. Pelopornya adalah Sabellius. Sudah dianggap ajaran sesat abad 4. Tapi hari ini gereja-gereja masih pakai. Pendeta-pendeta masih pakai. Nah, karena mereka menganggap bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi, maka mereka tidak bedakan. Dalam nama Yesus kan sama saya, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, itu doa macam begitu salah karena lahir dari doktrin Tritunggal yang salah. Yang mirip-mirip begini ada lagi. Doa berkat. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Loh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yaitu Yesus. Berarti dianggap yang disebut Yesus itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus ini Yesus. Salah, Yesus itu cuma yang kedua nih loh. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua adalah Anak, pribadi ketiga Roh Kudus. Nanti yang jadi manusia waktu Natal itu cuma ini. Waktu dia jadi manusia diberi nama manusia yaitu Yesus. Jadi Yesus itulah sang anak. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Makanya doa jangan salah. Nanti yang anak ini jadi Yesus, Yesus ini yang mati di atas kayu salib, tebus dosa kita. Maka jangan berdoa, jangan salah. Oh, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu mati bagiku. Bapa tidak pernah curahkan darah. Roh Kudus tidak pernah curahkan darahnya. Yang curahkan darah cuma anak yang waktu jadi manusia namanya Yesus. Jadi ingat, doa bisa sungguh-sungguh. Oh, Bapa di surga, terima kasih Engkau mati bagiku. Doa bisa sungguh-sungguh tapi salah. Ya, ingat ya, yang penting itu bukan hanya kesungguhan, tapi kebenaran. Dulu ada lagu, Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Yesus bukan Roh Kudus. Salah itu lagu. Memang lagu sekarang nih ya enak-enak ya musiknya ya. Tapi belum tentu kata-katanya benar. Saya bahkan memperingatkan guru-guru sekolah minggu saya. Hati-hati dengan lagu sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis
nanti masuk surga, terima upahnya. Kalau anak itu nyanyi gitu, dia pikir dia masuk surga karena apa? Karena apa? Taat orang tua. Itu perbuatan baik. Jadi dia masuk surga karena perbuatan baik. Itu salvation by, bukan salvation by faith. Ya, bukan selamat karena iman, tapi salvation by works. Selamat karena perbuatan baik, itu bukan salah, tapi sesat. Tapi bisa jadi taat orang tua tidak dihubungkan dengan masuk surga, tapi dihubungkan dengan terima upahnya. Tapi kan anak kecil ini kan pikirnya sederhana. Oh, kalau begitu saya taat orang tua masuk surga. Jadi hati-hati juga dengan lagu. Saya bukan anti lagu-lagu modern sekarang. Di gereja saya juga nyanyi lagu tua, tapi lagu modern juga nyanyi, tapi seleksi. Tidak semua lagu yang kita terima telan-telan bulat-bulat saja, tidak. Tapi di seleksi, ada yang bisa dinyanyikan, ada yang tidak boleh dinyanyikan. Nah, karena itu maka kalau saudara bawa doa pada Bapa dalam nama Yesus, tapi kalau saudara sudah buka doanya, Tuhan Yesus yang di surga, ya sudah, langsung aja sudah, nggak perlu nama siapa-siapa lagi. Tapi kalau saudara awali Bapa di surga, ya tutup dalam nama Yesus, gitu. Tapi jangan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu menunjukkan pemahaman doktrin Tritunggalnya keliru, ya. Berikut ada doa dari TV atau radio dengan ditumpangi tangan. Saya tidak anti orang berdoa dari TV loh ya. Yang saya maksudkan ini begini. Ada orang yang sampai merasa bahwa kalau itu kertas tidak ditumpangi tangan oleh pendoa, itu tidak berkuasa. Ya. Nah itu sudah jelas salah. Kami dari Pijar TV pun meminta Anda untuk mengirimkan pokok doa untuk didukung dalam doa. Ya. Tapi jangan pernah berpikir kalau ya ini kan sekarang sudah WA ya. Tapi dulu kan orang di acara TV kirim surat dan sebagainya. Dan itu baru sakti kalau tangan si pendeta pendoa itu tumpang tangan di atas kertas itu. Itu semua berbau tahyul. Ya. Tuhan tidak menjawab doa kita dengan model seperti itu. Kalau tidak ditumpangi tangan di atas kertas, Tuhan tidak jawab. Saya lalu mau tambahkan satu lagi. Beberapa tahun yang lampau saya pergi ke Israel. Jalan sama pendeta. Kira-kira ada 4 orang pendeta. Pas mau jalan, pergi, ada pendetanya, sabar. Saya mau ke sana. Ngapain? Itu ke tembok ratapan. Ada jemaat dari Kupang titip pokok doa. Jadi rupanya di tembok ratapan itu, batu-batu besar, sisa-sisa tembok ratapan. Kalau saudara pergi ke sana atau lihat aja di foto, di Google, itu banyak sekali tuh, ditusuk-tusuk di situ. Pokok doa. Pendeta dari Indonesia pergi bawa pokok doa dari jemaat, ditusuk-tusuk, ada yang minta anak lah, ada yang minta jodoh lah, segala macam. Coba saudara pikir apa urusannya doa kita dengan tembok itu? Seolah-olah ini karena tembok di Yerusalem maka doa pasti Tuhan jawab. Ingat dalam episode sebelumnya kita sudah bahas apa artinya berdoa dalam Allah itu Allah roh, barang siapa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka doa orang Kristen, penyembahan orang Kristen tidak terikat tempat. Saya pernah berkhotbah tentang Israel dan saya bilang Israel memang istimewa, tapi istimewa dari sisi sejarah. Sekarang tidak istimewa dari sisi rohani. Karena kita dan orang Israel yang percaya punya kedudukan yang sama. Bahkan kita yang bukan Israel jauh lebih berharga daripada Israel yang tidak percaya Yesus. Tapi hari ini ada banyak orang pergi ke Israel pulang merasa lebih rohani dan lebih dekat Tuhan daripada yang tidak pergi. Itu namanya Israel mania. Pulang dari sana bawa botol air yang diambil dari sungai Yordan disebut air suci. Minyak zaitun disebut minyak suci dan ambil tanah dari situ namanya tanah suci. Pulang bawa yang suci. Air sungai Yordan itu tidak beda dengan kali atau sungai di sana di kampung saudara itu, ya tanahnya juga tidak beda. Jadi
Jangan Israel mania. Ada cowok pacaran sama cewek. Lalu si cewek bilang sama cowoknya, "Mas, boleh nggak aku minta sesuatu?" "Apa?" "Boleh nggak kita nikah di Kana, di Israel?" Luar biasa. Terus habis nikah di Kana, saya meminta lagi, mau melahirkan di Bethlehem. Wah, nikah di Kana, melahirkan di Bethlehem. Masnya bilang apa? "Dek, bolehlah kita nikah di Kana, kamu melahirkan di Bethlehem, habis itu kita ke Golgota biar Mas disalibkan di sana." Karena permintaanmu terlalu berat, biarlah disalibkan di Golgota. Jangan, saudara. Itu juga pergi ke sana juga ada kepentingan pariwisata Israel. Ya, saya waktu ke sana tuh nanya sama tour guide, kan saya belajar banyak juga soal arkeologi. Saya tanya, ini akuratnya berapa? Tempat ini akuratnya. Dijelaskan tuh luar biasa, kayak betul-betul benar. Tingkat akuratnya berapa? Tidak lebih dari 50%. Ya. Karena itu maka merasa bahwa ada sesuatu yang sakral luar biasa di batu-batu tembok ratapan, lalu tusuk-tusuk kertas sebagai pokok doa di sini. Nggak ada manfaat itu. Itu bersifat tahyul. Kalau saudara adalah orang Kristen yang ngerti firman Tuhan, tidak perlulah mengikuti tahyul-tahyul seperti itu. Saudara boleh doa kepada Tuhan dari mana saja, dari seluruh penjuru dunia ini. Doa saudara bisa dijawab oleh Tuhan. Ya, itu adalah contoh-contoh praktek doa yang salah. Gimana? Ada yang mau bertanya? Saya Pak Isra. Ya. Nah, ini ada yang menarik, khususnya di Indonesia lah. Ada beberapa orang yang berdoa untuk ayah, mama, anak yang sudah meninggal. Apakah itu boleh? Kita mesti tanya, doa untuk papa yang sudah meninggal itu doa untuk apanya? Doa untuk mama yang meninggal itu doa untuk apanya? Kalau papa masih hidup dan papa ke sana kan kita bisa berdoa untuk keamanannya, kesehatannya, ya, kebutuhannya tercukupi. Tapi kalau papa sudah mati, yang didoakan itu apanya? Kebanyakan orang yang berdoa untuk orang mati itu berdoa untuk keselamatannya, ya, supaya diterima di sisi Tuhan, ya. Gini ya, memang ada banyak ajaran soal orang mati pergi kemana. Orang saksi Yehova itu percaya bahwa mereka kan tidak percaya neraka, percaya surga, tapi cuma untuk 144.000 orang, dan sudah cukup surganya. Sekarang nggak boleh lagi tambahan untuk surga. Orang saksi Yehova pun mereka akan hidup di Firdaus di bumi. Sedangkan yang bukan saksi Yehova gimana? Raib, mati habis, musnah. Orang Advent itu percaya namanya doktrin sleep of the soul, tidurnya jiwa. Jadi waktu abang mati, abang tidur panjang, tidak sadar, sampai Tuhan Yesus datang baru abang dibangunkan. Nah, itu teori tidurnya jiwa, itu dipegang oleh Advent. Mayoritas gereja percaya bahwa orang kalau mati masuk ke suatu tempat penantian tertentu, tunggu Tuhan Yesus datang. Jadi ini semacam ruang tunggu di dokter tuh. Ya, ada yang bilang ini di Sheol, ada yang di Hades, ada yang bilang di Firdaus, macam-macam. Pokoknya ini belum surga, belum neraka, baru ruang tunggu Tuhan Yesus datang. Saya menulis sebuah buku, Intermediate State, kemanakah orang mati pergi. Saya ungkapkan ajaran saksi Yehova, saya tanggapi. Ajaran Advent, saya tanggapi. Termasuk ajaran yang tempat penantian, saya tanggapi. Setelah itu baru saya berikan pandangan saya, kemanakah orang mati pergi.
Dan saya mempunyai pandangan, orang mati itu langsung ke surga dan langsung ke neraka. Tergantung dia orang percaya atau tidak. Terlalu banyak dasar yang saya bisa ungkapkan. Ya. Yesus waktu mati di kayu salib, kemana dia pergi? Tubuhnya kan masuk kuburan, Yusuf Arimatea. Jiwanya atau rohnya? Sebelum mati Yesus ngomong apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Berarti nyawa Yesus gimana? Ke tangan Bapa. Bapa di mana? Jadi surga. Berarti Yesus waktu mati itu rohnya ini ke surga. Sementara rohnya Yesus ke surga, dia ngomong sama penjahat ini, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus. Firdaus itu apa? Orang bilang Firdaus itu tempat penantian, salah. Firdaus itu bahasa Yunaninya paradeisos, menurunkan bahasa Inggris paradise. Itu artinya surga. Sekarang coba saudara pikir ya. Kalau Firdaus itu bukan surga, Firdaus itu tempat lain. Yesus bilang pada penjahat, hari ini engkau bersama dengan aku Firdaus. Penjahatnya masuk Firdaus. Yesusnya masuk surga. Mana sama? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Kalau Yesusnya ke surga, penjahatnya ke Firdaus, namanya tidak sama-sama. Lalu terus bagaimana supaya sama? Kan di mana Yesus ada, penjahat itu harus ada. Yesus jelas ke surga. Penjahat itu harus sama-sama. Tapi teksnya bilang penjahat itu ke Firdaus. Dan Yesus bilang bersama-sama. Itu hanya bisa terjadi kalau Firdaus memang surga. Jadi masuk ke Firdaus sama dengan masuk ke surga. Makanya Yesus bilang, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pada saat yang bersama Yesus ada di surga. Yo, orang kaya dan Lazarus, Lukas 16. Lalu matilah orang kaya itu, mati juga orang miskin itu. Si orang kaya masuk ke alam maut dalam Alkitab Indonesia. Bahasa Yunaninya Hades. Sementara dia ada di alam maut, dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Kata pangkuan itu salah terjemahan dalam Alkitab Indonesia, terjemahan baru. Bosom, the Abraham's bosom. Di dada Abraham, pelukan Abraham. Mestinya begitu. Pertanyaan kita, Abraham ada di mana? Tuhan Yesus bilang, banyak orang dari timur dan barat akan datang berkumpul bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Bapakku. Berarti Abraham ada dalam kerajaan Bapakku. Dan Lazarus ada di pelukan dia. Di mana Lazarus? Tidak bisa tidak, surga. Orang kaya, Bapak Abraham suruh Lazarus, suruh bawa air karena aku sedang menderita kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Abraham suruh Lazarus sampaikan pesan kepada 5 saudaraku supaya kelak mereka jangan masuk ke tempat penderitaan ini. Coba, tempat apa yang ada kesakitan, ada nyala api, ada penderitaan? Gak bisa tidak selain neraka. Makanya kalau saudara buka Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari, orang kaya itu ada di neraka. Dia bilang masih ada 5 saudaraku. Berarti dunia belum kiamat. Karena 5 saudaranya masih hidup. Sementara dunia belum kiamat, Lazarus sudah di surga. Penjahat ini sudah di neraka. Dan masih banyak lagi ayat. Dari keyakinan Paulus. Paulus bilang, jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, itu maksudnya mati. Allah telah menyediakan tempat di surga, kediaman yang abadi bagi kita. We have a building from God. Kata Yunaninya ekomen, artinya begitu tubuh ini dibongkar, langsung dapat tempat di surga. Saya tidak mau mengajar doktrin orang mati di sini, tapi saya hanya mau berikan sedikit gambaran. Kitab suci memberi kesaksian orang mati, kalau dia percaya Yesus, dia langsung surga. Tidak percaya Yesus langsung neraka. Tapi ini hanya jiwanya atau rohnya, tubuhnya belum. Tubuhnya masih di kuburan, tunggu Tuhan Yesus datang. Lah kalau begitu untuk apa pengadilan terakhir?
Lain kali saya jawab. Ya, gampang itu. Saya sekarang lagi bikin khotbah seri akhir zaman. Kemarin saya sudah khotbah sampai 19 seri. Ya, kira-kira akan 23 seri atau 25 seri selesai. Ya. Sudah 19 seri kali 1,5 jam atau 2 jam. Yang kemarin 2 jam. Saya bahas soal pengadilan terakhir. Ya. Tapi kalau yang ini langsung surga, langsung neraka. Waktu bapaknya, ayahnya Pak meninggal, kalau dia percaya Yesus, dia sudah di surga. Dia masih butuh doanya Bapak? Ngapain butuh doa Bapak? Sudah bahagia di sini. Tapi kalau tidak percaya Yesus dan dia sudah sudah neraka, dia perlu doa Bapak? Doa untuk apa? Suruh pindah. Coba Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Ya, sebentar. Di antara kami itu adalah Abraham dan Lazarus. Berarti di surga. Di antara kami, surga, dan engkau di neraka. Antara surga dan neraka terbentang jurang yang tak terseberangi. Terus? Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, Dari surga mau ke neraka, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, dari neraka ke surga, tidak dapat menyeberang. tidak dapat menyeberang. Berarti orang kalau sudah di neraka, mau ke surga, tidak bisa. Ada orang yang sudah di surga tapi agak gila kepengen masuk neraka, juga nggak bisa. Karena ada jurang yang tak dapat terseberangi. Nah kalau begitu orang sudah masuk neraka, kita mau doakan dia untuk apa? Suruh pindah, suruh Tuhan terima dia, nggak bisa. Kalau sudah di surga, dia sudah bahagia, lebih bahagia dari kita di bumi. Terus mau minta apa? Kalau begitu saudara, doa untuk orang mati bukan hanya salah, tapi tidak ada manfaat. Jadi kalau ikut upacara bendera, suruh mengheningkan cipta dan berdoa untuk para pahlawan, doa apa? Saya pernah ikut upacara, disuruh pimpin doa untuk para pahlawan. Saya doa, Tuhan, para pahlawan ini, Kapiten Patimura, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro telah mati. Tapi biarlah kami boleh meneladani semangat mereka dalam memperjuangkan tanah air dan kemerdekaan. Tolonglah kami supaya kami bisa mengambil apa yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dari teladan yang mereka tinggalkan. Itu aja. Mau berdoa untuk keselamatan Pangeran Diponegoro? Nah. Sultan Hasanuddin? Nah. Termasuk kapiten dari Ambon itu, Patimura? Tidak juga. Jadi, tidak ada manfaat untuk doa untuk orang mati ya. Oke, ada lagi? Sekali lagi, Ya, boleh Pak, oke. Pak Isra. Tadi menarik, Pak Isra bilang berdoa di TV atau di media. Saya bisa bahasakan di media. Nah sekarang banyak di antara kita, terutama Kristen, banyak berdoa lewat status Facebook, berdoa untuk orang sakit, untuk orang yang lagi susah, keuangan atau sebagainya. Berdoa lewat Facebook dan Instagram juga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kalau dia mau tulis kata-kata doanya, ya oke-oke saja lah. Tuhan memang tidak punya Facebook, tapi Tuhan pasti tahu. Ya kan? Tapi yang jadi pertanyaan adalah, waktu dia nulis, hanya sekedar nulis di situ, hatinya pada Tuhan nggak? Setelah itu dia betul-betul ada ngomong sama Tuhan nggak? Kalau hanya sekedar tulis, tapi hati tidak pada Tuhan, namanya nggak berdoa itu. Kecuali dia ngetik begitu, tapi betul-betul hatinya terarah pada Tuhan. Saya juga nggak mau menghakimi orang begitu kan, kita nggak tahu hatinya. Tapi kalau orang hanya di statusnya begitu rohani, ngomong semua doa, tapi sebenarnya hati dan pikirannya tidak pernah bicara langsung dengan Tuhan, itu jadi salah. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak, saya mau bertanya, kalau ada orang yang sudah mati
itu masih bisa berdoa nggak sih Pak ke Tuhan gitu? Dan salah nggak kalau ada orang yang berdoa di kuburan? Orang mati bisa berdoa nggak pada Tuhan? Coba buka Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Sudah mati atau belum? Sudah. Sudah ya, kenapa? Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, sudah mati ya. Terus ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka bisa ngomongnya dengan Tuhannya. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Itulah sebabnya salah satu bukti doktrin sleep of the soul itu salah. Doktrin Advent sleep of the soul mengatakan bahwa orang tidur tanpa sadar, kehilangan kesadaran sampai akhir zaman. Tapi ini orang mati nih. Tapi mereka masih bisa berseru kepada Tuhan. Jadi bagi saya orang mati bisa tetap ada komunikasi dengan Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan. Ya. Boleh doa di kuburan? Boleh. Saya sering doa di kuburan tuh. Waktu pemakaman. Ya. Kan ada memakamkan orang mati, kan kita di kuburan tuh baru doa. Atau pas naik motor, ya, lewat kuburan tiba-tiba motor mati, ya kan? Boleh nggak saya berdoa di situ? Tuhan tolong saya, ini motor mati di kuburan. Boleh saja. Jadi doa di kuburan nggak apa-apa. Tapi jangan berdoa untuk orang yang di kuburan. Dan jangan berdoa kepada orang yang di kuburan. Untuk dan kepada tidak boleh. Ya. Mungkin di sini saya perlu singgung sedikit bahwa tadi Bapak menyinggung soal media. Kadang-kadang sekarang ada banyak orang, saya baca di Facebook misalnya, ada orang mati, lalu mereka mengucapkan rest in peace, jadilah pendoa bagi kami. Minta didoakan oleh orang mati. Yang pertama tadi orang hidup berdoa untuk orang mati. Tapi juga ada permintaan supaya orang mati juga berdoa bagi kita yang masih hidup. Ya. Jangan terlalu buru-buru menyebut atau menulis, mengetik rest in peace untuk orang mati. Karena rest in peace hanya untuk orang masuk surga. Yang masuk surga betul-betul beristirahat dalam damai. Tapi kalau masuk neraka, no rest in hell. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya, kata Wahyu pasal 20. Dan Alkitab bahasa Inggris, disiksa siang malam selama-lamanya tanpa hentinya, tuh Alkitab bahasa Inggris no rest. Nggak ada istirahat. Ayo pilih. Sakit, nggak terlalu sakit tapi panjang, dengan sakit sekali tapi pendek. Milih mana? Sakit sekali ya, tapi cepat ya. Tapi di neraka, sakitnya panjang dan non-stop. Bisa istirahat? Nggak ada. Jadi kalau ada orang mati, kalau ibu meninggal dan saya tahu persis ibu orang beriman, saya tahu ibu pasti diselamatkan, rest in peace. Tapi kalau mati, nah saya yakin orang mati tanpa Yesus nih. ya pasti masuk neraka nih. Lalu kalau saya, untuk apa saya ucapkan rest in peace? Nah, lebih baik ucapkan turut berbelasungkawa dengan keluarganya daripada mempersoalkan nasib orang mati itu. Ya. Tapi juga ya, orang minta didoakan oleh orang mati. Saudara, Alkitab melarang kita berhubungan dengan orang sudah mati. Dan Alkitab juga mengatakan orang kalau sudah mati, dia tidak punya urusan lagi dengan apa yang ada di bumi. Coba mari kita lihat Ayub pasal 7. Ayat 9 dan 10.
Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Orang kalau sudah turun ke dunia orang mati tidak muncul kembali, tidak kembali ke rumahnya. Orang kalau sudah mati tidak muncul kembali. Jadi kalau ada yang mati di rumah, 40 hari kemudian dia muncul di belakang rumah, di sekitar pohon pisang, itu pasti bukan orang mati itu. Itu pasti setan. Ya tapi kan mukanya muka Oma. Ya memang apa susahnya setan menyerupai Oma? Setan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, apalagi hanya sekedar Oma. Ya tapi kenapa harus Oma? Ya kalau dia pakai wajah Napoleon Bonaparte, apa urusannya dengan kamu kan? Mestinya kan harus pakai Oma supaya ada hubungan dekat. Setelah itu dia minta, kamu makan enak, Oma kelaparan, tolonglah dikit. Ya, kita sayang Oma, kita kasih. Tapi kalau Napoleon Bonaparte, gak ada urusan. Jadi kalau sampai ada yang muncul, itu pasti dari setan. Kenapa tidak mungkin orang mati? Orang mati sudah di neraka, sudah di surga. Gak ada roh gentayangan itu. Arwah penasaran, gak ada. Di Alkitab tidak ada arwah penasaran, roh gentayangan. Kalau itu ada di TV apa tuh ya? Yang tayangannya arwah gentayangan terus. Nah itu ada di TV. Tapi di Alkitab tidak ada. Karena itu juga jangan percaya bahwa tiba-tiba dirasuk oleh roh orang mati. Nggak ada. Nggak ada roh orang mati merasuk orang hidup. Pasti setan yang merasuk. Suaranya keluar sama kayak itu orang. Memang betul karena memang setan bisa tiru suara. Jadi nggak ada itu. Kalau matinya hari Selasa, kalau percaya Yesus, hari Selasa pun langsung surga. Kalau masuk neraka, hari Selasa masuk neraka. Nggak tunggu 40 hari. Ya. Ada kepercayaan, setelah orang mati, melayang-layang dulu kemana-mana. Nanti 40 hari baru pergi sungguh-sungguh. Saya pernah kenal satu Oma. Oma ini baik sekali. Dia anggap saya anaknya. Lalu dia mati. Dia dari agama lain masuk Kristen. Dia sendiri yang masuk Kristen. Pada waktu dia mati, keluarga-keluarga dari agama lain masih datang. Dan mereka percaya bahwa 40 hari nanti Oma akan datang pamitan. Dan mereka ambil terigu, dikasih satu tempayan dan diayak. Licin. Dan dimasukkan di tempat tidur bekas mayat dibaringkan. Ditaruh di bawah. Dan mereka percaya Oma sebelum berangkat akan pamitan. Dan buktinya akan terlihat dari tanda kaki. Kalau sudah ada tanda 2 kaki di situ, artinya Oma sudah pamitan. Saya kepengen ketemu Oma malam itu, kalau memang benar datang. Maka malam itu saya tidur di tempat tidur itu, nunggu Oma datang apa tidak. Nunggu, berapa menit kemudian lihat, belum. 1 jam kemudian lihat, belum. Sampai pagi belum. Muncullah kenakalan saya. Daripada Oma tidak datang, biar saya aja buka sandal, taruh 1, 2, kembali tidur. Begitu mereka bangun pagi lihat ada 2 tanda kaki di situ, mereka Oma sudah pamitan. Saya menyesal. Gara-gara saya nakal, mereka jadi tambah percaya bahwa Oma betul-betul datang. Mestinya jangan, supaya membuktikan bahwa kepercayaan mereka salah. Ya, karena itu tidak ada namanya roh gentayangan. Coba lihat Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan, mereka sudah lama hilang.
dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Untuk selama-lamanya tidak ada bagian bagi mereka di bawah matahari. Urusan orang mati dengan dunia orang hidup telah selesai. Dan orang hidup dilarang berurusan dengan orang mati. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, kalau saudara juga baca Ulangan 18 ayat 9 sampai 12, Yesaya 8 ayat 19 sampai 20, semua larangan kita berhubungan dengan orang sudah mati. Karena itu, kalau mau minta dukungan doa, mintalah dari orang yang masih hidup. Tidak perlu dari orang yang sudah mati. Kalau mau minta dukungan doa, kirimlah pokok doa Anda ke Pijar TV. Silakan kirim di nomor HP yang tertera di layar kaca Anda ini. Semua yang akan mendoakan Anda dari sini semua masih hidup. Yang sudah mati tidak akan berdoa bagi Anda, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya satu lagi, Pak. Ya. Menurut Pak Esra sendiri, kan ada istilah namanya doa Yabes, Pak. Ya. Menurut Bapak bagaimana tentang doa Yabes itu dan apakah doa itu benar, Pak? Doa Yabes gimana? Ada yang di lagu itu ya? Iya. Bisa nyanyi? Atau ada bisa nyanyi? Ibu bisa? Kiranya Engkau memberkati aku dan berlimpah-limpah daerahku. Terus? Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan. Ya, kira-kira begitu ya. Pertanyaan kita, apakah Yabes salah waktu Yabes berdoa seperti itu? Tidak. Apakah salah kalau kita sekarang meniru doa Yabes? Nah, ini jadi masalah. Waktu Yabes berdoa tidak salah. Kita di dalam memahami ini, kita perlu sadar bahwa ada hal-hal di dalam perjanjian lama yang masih terus pada perjanjian baru. Tapi ada di dalam perjanjian lama yang sudah selesai dan tidak ada urusan dengan perjanjian baru. Saya mau, saudara, waktu Daud berdosa ya, berzina dengan Batsyeba, lalu dia sadar dosa, doa minta ampun. Itu di Mazmur 51. Coba Mazmur 51. Baca ayat 13. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Oke, Daud berdoa minta ampun pada Tuhan ya. Apa yang dia minta pertama di situ ayat itu? Janganlah membuang aku, terus dari hadapanmu. lalu kedua, Jangan mengambil rohmu yang kudus. jangan mengambil rohmu daripadaku. Daud minta jangan ambil roh. Kenapa Daud minta jangan ambil roh? Bukan roh manusianya. Maksudnya roh Tuhan dari dia jangan diambil. Mengapa Daud minta jangan diambil roh Tuhan, jangan diambil roh? Karena pada zaman perjanjian lama, roh tidak pernah menetap selama-lamanya di dalam hati kita atau diri kita. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, biasanya Tuhan, lalu roh Tuhan menghinggapi Saul dan dipakai. Begitu Saulnya jahat, roh Tuhan mundur dari Saul. Ya. Jadi roh tidak pernah tinggal permanen. Roh, Tuhan boleh kirim rohnya, kalau orang ini hidup jahat atau hidup dalam dosa, Tuhan cabut rohnya. Makanya Daud sadar itu. Bahwa dia telah berzina dan Tuhan bisa cabut rohnya. Makanya dia berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Bagaimana dengan perjanjian baru? Coba Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh Kudus. Supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau begitu, apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Kalau kita berdosa bagaimana? Roh meninggalkan? Kalau kita berdosa, Roh meninggalkan, ini ayat jadi salah. Kalau kita berdosa, Roh Kudus tidak meninggalkan. Roh Kudus berduka di dalam kita. Tapi meninggalkan tidak. Kalau memang ada janji bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, lalu sekarang orang perjanjian baru berdoa, ikut doa Daud, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan bilang apa? Emangnya siapa mau ambil? Kalau Tuhan ambil, ini salah. Dengan kata lain, doa Daud itu benar pada zamannya. Tapi karena konsep teologi yang berubah, doa Daud tidak relevan kalau disampaikan pada zaman perjanjian baru. Ya, paham ya? Doa Yabes itu benar pada zamannya. Karena dalam perjanjian lama, berkat itu lebih banyak diasosiasikan kepada berkat jasmani. Bukti bahwa Tuhan mengasihi umatnya, Dia berikan. Makanya dalam perjanjian lama, berkat yang dijanjikan itu berlimpah-limpah. Luar biasa kan? Janji berkat perjanjian lama. Tapi ada perubahan di dalam PB. Doa Bapa kami, berilah kami makanan yang bukan berlimpah-limpah ya, secukupnya saja. Juga nggak minta 1 tahun, hanya hari ini. Paulus bilang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, cukup. Asal ada makan dan minum, cukuplah. Berarti di PB ada konsep berkat yang limpah-limpah. Tapi di PB konsepnya itu cukup. Pertanyaan kita, ada kenapa dari limpah menjadi cukup? Ada yang berubah. Apakah Allah berubah? Tidak. Allah tidak berubah. Tapi cara Dia menyatakan sayangnya pada kita, kasih pada kita berubah. Pak, punya anak ya? Iya tadi ya, punya anak 4 bulan ya? Anak laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Sayang ya? Gendong ya? Umur berapa? 4 bulan. 4 bulan sayang. Nanti waktu anaknya 5 tahun masih sayang, masih gendong? Waktu anaknya 20 tahun masih sayang, masih gendong? Kalau masih sayang dan gendong, anaknya umur 30 tahun. Kalau masih sayang dan gendong dicium-cium, orang ini bapaknya agak gila nih. Tapi apakah Anda tidak lagi cium-cium dan gendong-gendong anak yang umur 25 tahun? Apakah bapak berhenti sayang anak? Tidak, tetap sayang, tapi cara menyatakan sayang beda. Waktu anaknya umur 4 bulan, sayangnya dengan cium-cium, peluk-peluk. Tapi anak sudah umur 25 tahun, ada bapak seperti itu, orang jadi aneh. Cara sayang beda. Allah menyatakan sayang kepada orang perjanjian lama lain dengan cara berlimpah. Di PB cukup. Kenapa di PB jadi cukup? Karena di PB sudah ada pernyataan kasih Allah yang paling besar, yaitu salib. Kalau kamu mau tahu Allah mengasihi kamu, jangan lihat berapa isi rekeningmu. Jangan lihat isi dompetmu berapa, tapi lihatlah pada salib. Ini berkat terbesar. Setelah berkat terbesar sudah ada, berkat jasmaninya cukup. Nah, doa Yabes dinaikkan dalam konteks perjanjian lama yang sifatnya berkat jasmani berlimpah. Memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi PB bilang, makan minum cukuplah. Tuhan Yesus bilang, berilah makanan hari ini secukupnya. Doa Yabes bilang supaya tidak kesakitan tidak menimpaku. Tapi Paulus sakit. Elisa sakit tidak sembuh sampai mati. Ada banyak anak Tuhan yang mengalami kesakitan dan Tuhan tidak sembuhkan. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Tidak. Tuhan tetap mengasihi. Dengan kata lain, doa Yabes itu, kalau kita ikut secara lurus tanpa menyadari perubahan teologi PL ke PB, maka kita seperti doa Daud tadi menjadi tidak relevan. Kecuali kita membuat satu tafsiran baru yang dimaksudkan dengan memperlebar daerahku. Ini kita kira-kira daerah apa yang kita mau perlebar ini? Kecuali kita menafsirkan ulang dengan memberi makna rohani dari daerah itu apa, ya. Lalu macam-macam semua ditafsirkan secara rohani. Tapi kebanyakan orang nyanyi kan tidak memikirkan tafsiran yang bersifat rohani.
Maka memang supaya tidak menimbulkan kesan yang salah, maka di gereja saya tidak usah nyanyi lagu itu. Ya, tidak usah nyanyi lagu itu, kecuali kita mengerti konsep perubahan konsep PL ke PB. Baru kita bisa boleh nyanyi dengan pemahaman yang baru, tapi kebanyakan orang tidak. Jadi menurut saya, doa Yabes tidak salah pada zamannya. Tapi kalau dipraktekkan tanpa penjelasan apapun, itu bisa menghasilkan suatu konsep tentang berkat Tuhan yang salah. Dia nyanyi-nyanyi, Tuhan berkati, memperluas daerahku, kesakitan tidak menimpa aku pada waktu dia sakit dan berdoa, tidak sembuh. Lalu dia bilang apa? Kayaknya Tuhan tidak mengasihi aku. Itu jadinya. Ya. Pak, mau tanya Pak, kalau berdoa dalam bahasa roh itu salah, lalu bagaimana dengan dalam Yudas 20 yang mengatakan bahwa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Yudas 20. Coba dibacakan Yudas 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam roh itu bukan berarti berdoa dengan bahasa roh. Ya. Lalu apa berdoa dalam roh? Berdoa dalam roh itu adalah suatu doa yang mana pikiran dan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Mungkin di sini saya memberikan kata-kata dari seorang penafsir, Maxwell Coder. Dia bilang, doa dalam roh adalah doa yang keluar dari hati, yang didiami, diterangi, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah permohonan pujian dan ucapan syukur yang didorong atau didiktekan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain saudara, roh yang mendorong kita dan membantu kita dalam berdoa. Coba Ibu lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, roh membantu kita dalam kelemahan. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi kelihatannya doa dalam roh itu adalah ketika pikiran hati kita dikuasai, sebenarnya roh yang ada bekerja mengingatkan kita, membawa kita untuk sesuatu yang perlu didoakan. Saya beri contoh saudara ya. Saya wisuda sekolah teologi S1 tahun 2001. Saya wisuda dengan teman-teman kira-kira 25 orang. Masing-masing sudah di mana saya juga tidak tahu lah. Sudah pelayanan kemana-mana. 2001 sampai hari ini 19 tahun, 18 tahun. Kira-kira tahun lalu, selama belasan tahun saya tidak pernah berdoa untuk mereka. Dalam satu acara doa. Saya begitu berdoa untuk misi, untuk pelayanan. Sekonyong-konyong, seluruh wajah teman-teman saya ini muncul di saya. Waduh. Saya ingat bahwa saya waktu wisuda, ada buku wisuda saya masih simpan. Saya ambil lihat, saya didorong untuk berdoa bagi mereka. Saya sebut mereka nama satu persatu, si A, pelayan, sampai 25 orang saya doakan. Tidak pernah terpikir dan tidak masuk dalam rencana saya untuk berdoa bagi mereka. Tapi saya yakin roh sedang menuntun pikiran saya untuk berdoa bagi mereka. Jadi itu sama sekali tidak ada urusan dengan doa dalam bahasa roh. Baik saudara, ada banyak hal sudah kita bahas. Dan biarlah apa yang saya bagikan ini boleh bermanfaat bagi saudara sekalian. Dan kalau saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau masih ada hal yang mengganjal, saudara ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan saudara ke Pijar TV, program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Di layar kaca Anda ada nomor HP yang ada. Silakan saudara kirim SMS ke sana, kirimkan pertanyaan. Kami akan jawab pertanyaan Anda. Juga yang punya pokok doa, mau didoakan, silakan kirimkan. Kami akan berdoa bagi saudara. Dan saudara saya yakin banyak saudara bersaksi mengirim pesan kepada kami bahwa saudara sangat diberkati dengan program ini. Kami yakin bahwa saudara diberkati. Dan saudara-saudara, demi program ini boleh terus tayang dan memberkati banyak orang. Ada banyak pemirsa yang mau ambil bagian dalam pelayanan ini dengan mengirimkan persembahan mereka untuk membiayai program ini.
Dan pada kesempatan ini juga saya Pendeta Ezra Soro menyatakan kepada Anda bahwa kalau Anda sekalian merasa diberkati dengan ini, jangan ambil berkat itu sendiri. Mari sama-sama gandeng tangan supaya program ini lebih memberkati ribuan bahkan jutaan orang. Saudara boleh memberikan persembahan untuk membiayai seluruh program ini, dan program ini jadi berkat bagi banyak orang. Di layar kaca Anda ada nomor rekening yang ada. Saudara boleh kirimkan persembahan saudara di sana. Sekali lagi, ini adalah kesempatan yang diberikan buat Anda. Kalau Anda tidak, ada banyak orang yang mau melakukan. Tapi kalau Tuhan beri kesempatan untuk memberi dan bersumbangsi pada kerajaan Allah, itu penghormatan bagi Anda. Uang kita tidak seberapa, tapi kepercayaan dari Tuhan untuk memakai kita di ladangnya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Biarlah persembahan kita bersama, persembahan dari seluruh pemirsa, dapat membuat program Ku Tahu Yang Ku Percaya tetap bisa tayang dan jadi berkat bagi Indonesia. Salam terang bagi Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Begitu rindunya murid Yesus untuk berkomunikasi kepada Bapa, sehingga mereka minta diajarkan bagaimana cara berdoa. Dan luar biasa dengan kasih-Nya, Tuhan Yesus mengajarkan langkah-langkah berdoa supaya murid-muridnya dan kita semua juga dapat berdoa kepada Bapa di surga. Dan pada kesempatan hari ini, kami berterima kasih Anda telah setia bersama-sama dengan kami di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan jangan lupa, kalau Anda ingin memberikan kritik, tanggapan, saran, Anda bisa berikan melalui nomor SMS yang tertera di layar kaca. Atau Anda ingin menjadi penopang pendukung dari biaya operasional penayangan-penayangan lewat Pijar TV, Anda bisa memberikan dukungan dana melalui nomor rekening yang juga akan kami tampilkan di layar kaca Anda. Oleh hanya karena anugerah Tuhan, Pijar TV bisa mengudara sampai dengan hari ini. Pemirsa, seperti apa yang kita bahas mengenai doa Bapa kami, saya mengajak Anda untuk kita bersama-sama berdoa seperti doa yang Bapa kita ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.